Gizmo mengantuk sekali karena semalam tidak bisa tidur. Rumah di sebelah Gizmo memasang musik yang sangat keras. Apakah kamu juga pernah tidak bisa tidur karena tetanggamu sedang ada acara sampai malam? Atau mungkin karena mimpi buruk? Apakah kamu pernah punya mimpi yang masih kalian ingat sampai hari ini? Ceritakan itu pada Gizmo ya. Gizmo sangat ingin mendengar ceritamu. Berbicara tentang tidur dan mimpi, Gizmo jadi ingat seseorang. Ketika dia sedang tidur, ada suara yang memanggil dia. Apakah kamu tahu dia siapa? Ya, kita akan melihat bagaimana Samuel mendengarkan dan mengikuti panggilan Tuhan saat ia sedang tidur. Ayo, siapkan hati kalian untuk cerita ini. Gizmo yakin kalian akan belajar banyak dari kisah Samuel. Kita mulai petualangan kita ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Ayo jelajahi Superbook. Aku akan membawa kalian bertemu dengan seorang yang dipanggil Tuhan untuk menunjukkan kekuatan yang hebat dan memimpin umatnya menuju kemenangan. Pahlawan apa yang ada di kandang domba? Geosensorku menunjukkan ini bukan kandang domba biasa. Ini kandang domba di dekat tabernakel di Silo. Oh, dan aku bisa buat baju supaya kita tidak terlihat asing. Dan ini cukup buat kamu, domba kecil. Teman. Kita datang, buka jalan. Chris! Oh, jangan pergi. Pelan-pelan, domba kecil. Dapat. Terima kasih. Tenang. Halo. Hai, aku Joy. Dan gembala domba kami, Chris, harus berhati-hati dengan domba ini. Aku Samuel. Apakah ini persembahan kalian? Ya, tapi tidak benar jika kalian mengambil bagian yang terbaik. Imam-imam itu tidak mau daging rebus. Berikan daging mentah supaya ia bisa membakarnya. Ambil yang Anda mau, tapi biarkan kami mengorbankan lemaknya pada Tuhan. Ada apa ini? Ya, orang itu adalah hamba dari imam. Satu orang lagi sedang membawa domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini tidak benar. Engkau ingin bagian yang terbaik untuk imam. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Bukankah Tuhan layak mendapatkan yang terbaik? Jika kalian tidak beri itu sekarang, aku akan mengambil paksa. Engkau seharusnya imam Allah. Kenapa engkau? Apakah kamu ingin orang lain yang mempersembahkan korban ini di rumahmu? Lakukan keinginan kalian. Mereka seharusnya mengambil bagian sisa setelah yang terbaik dipersembahkan. Yang mereka lakukan melawan Tuhan. Pilihan yang tepat. Ada yang bermasalah lagi? Baik. Samuel, bukankah seharusnya kau bersama ayahku? Chris, apakah mungkin Superbook ingin kita bertemu Samuel? Superbook bilang seseorang yang dipanggil oleh Tuhan. Dan Samuel masih kecil. Samuel, apa para imam itu berkata kau bekerja pada ayah mereka? Ya, aku adalah hamba untuk imam tertinggi Eli. Dan dua orang itu adalah anaknya, Phineas dan Hofni. Sudah berapa lama kamu kerja untuk Eli? Aku selalu ikut layanannya.
Waktu itu ibuku Hana tidak bisa punya anak dan sangat sedih. Satu malam ia datang ke tempat ini. Karena perempuan tidak boleh masuk bait Allah, ia berlutut di sana, lalu berdoa pada Tuhan. Ia meminta diberikan anak dan berjanji untuk mempersembahkan anak itu dengan berkata, pisau cukur tidak akan menyentuh kepala anak ini. Eli yang sedang duduk di dekat situ, awalnya dia tidak mengerti apa yang dilakukan ibu, tapi ibu menjelaskan. Pergilah dengan damai, dan semoga Allah Israel memberikan apa yang akan kamu minta. Dan kamu adalah anak itu? Setelah aku lahir, aku dibawa untuk dipersembahkan pada Tuhan. Sejak saat itu, aku hidup dengan Imam Eli. Samuel, apa Imam Eli tahu apa yang anak-anaknya lakukan? Eli tidak suka hal itu, tapi dia tidak mengatur anak-anaknya. Tetapi, mengapa kalian datang ke sini? Kita bertiga datang untuk melayani juga. Kalian bertiga? Iya, aku, Joy, dan Gizmo. Siapa Gizmo? Aku akan memberi satu shelf dan aku tidak akan... Itu Gizmo. Apa kalian ingin membantuku di bait Allah? Maksudmu melayani di tempat Imam Eli? Kita mau bantu. Tetapi perempuan tidak boleh masuk ke bait Allah. Apa? Mereka melayani dengan cara lain. Maaf. Oh, ini Joy. Malam ini akan dingin dan kamu lebih butuh ini daripada aku. Gizmo. Perempuan tidak boleh, hah? Oke. Waktu Eli mengadakan pertemuan, tugas kita adalah memberi minum. Kamu akan tahu. Tunggu, aku percaya dia ada di sana. Aku malu mendengar hal-hal seperti itu. Seorang pria bernubuat padaku, kalau aku biarkan kamu tidak menghormati Tuhan, ia akan mengambil hidup kalian berdua pada hari yang sama. Tidak ada yang suka nubuat menyeramkan. Aku butuh hiburan. Ayo keluar, kita lihat apa yang dilakukan perempuan di bait Allah. Siapa dia? Ia mengambil bagian yang paling baik setiap saat kita membawanya. Munafik. Bapak, minum ini. Ini akan membuat Bapak lebih baik. Samuel, engkau sangat baik padaku dan sangat baik pada Tuhan. Jika saja... Oke, seharusnya aku bisa tidur dengan mudah. Ada banyak domba untuk dihitung. Jason. Chris, tolong aku. Aku bermimpi hal yang sama. Samuel. Ya, Bapak. Apa Bapak memanggilku? Tidak. Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur. Samuel. Aku di sini, Bapak, karena engkau memanggilku. Aku tidak memanggilmu, anakku. Kembalilah tidur. Samuel. Ya, Bapak, engkau memanggilku? Anakku,
Aku percaya bahwa engkau sudah mendengar suara Tuhan. Jika ia memanggilmu lagi, jawablah. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Samuel. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengar, bising kedua telinganya. Aku akan menghukum keluarga Eli karena dosa mereka dari awal sampai akhir. Samuel, apa yang akan kamu lakukan? Tentang apa? Kita mendengar panggilan itu tadi malam. Apa kamu akan kasih tahu Eli? Bagaimana bisa? Jika kamu tidak ingat suara itu, aku bisa membantu. Aku merekam semua. Dia tidak bisa beritahu Eli. Tidak ada yang mau berita seperti ini. Sepertinya berita ini akan membuat ia stres. Samuel, apa yang Tuhan katakan padamu, ceritakanlah. Jangan kau sembunyikan dariku. Aku menjawab panggilan seperti yang Bapak katakan. Kemudian Tuhan berkata, Tuhan akan mengambil kedua anakmu dan pelayananmu. Ia berkata bahwa Bapak tahu mereka menghujat Allah tapi tidak memarahi mereka. Keluarga Bapak akan menanggung akibatnya karena menghujat Tuhan. Dia Tuhan. Biarlah ia melakukan apa yang dipandangnya baik. Joy, kita harus beritahu Joy apa yang terjadi. Joy, kamu tidak akan percaya apa yang terjadi semalam. Joy, kamu di mana, Joy? Chris, di sini. Oh, kamu di situ, Joy. Kamu benar. Superbook pertemukan kita dengan Samuel. Ia sudah dipilih oleh Tuhan dan ia harus mendapatkan hubungan lingkungan yang akan. Tunggu, sebentar. Aku tidak mengerti. Dan ada debu di kupingku karena semalaman aku tidur di tempat domba. Joy, Samuel mungkin masih kecil, tapi ia dipanggil oleh Tuhan. Kamu harus lihat ia berdiri dan bercerita pada Eli. Hah? Superbook! Kemana Superbook akan membawa kita? Oh, sepertinya ini tidak baik. Wah, apa itu? Tuhan menggenapi janjinya dan bangsa Filistin berhasil mengalahkan bangsa Israel. Kedua anak Eli mati pada hari itu. Waktu Eli mendengar kabar itu, ia terjatuh dan meninggal. Dan kemuliaan Tuhan meninggalkan Israel. Samuel makin kuat dan bijaksana, melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Sampai suatu hari, ia menghadapi tantangan yang berat di dataran Mispa. Tuhan, kami mengakui dosa kami dan ingin kembali padamu. Selamatkan kami, Tuhan. Suaranya di mana-mana. Mereka mundur. Mereka takut
tak bisa percaya. Percayalah, nak. Tuhan memanggilku saat aku lebih muda darimu. Ia selalu menyertai setiap langkahku. Semua bisa terjadi jika kau mendengar dan menjawab panggilannya. Tapi, bagaimana engkau tahu Tuhan memanggilmu? Terkadang dia berbicara langsung kepadamu. Tapi ada cara lain juga. Melalui doa, mimpi, bisikan suara. Batu ini akan menjadi pengingat akan apa yang sudah Tuhan lakukan hari ini. Baiklah kita mengingat sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Aku tidak percaya dengan semua yang kita lihat. Waktu kita pertama bertemu Samuel, dia Ia hanya seorang anak kecil. Dan karena ia mendengar Tuhan, lihat apa yang dapat ia lakukan.